Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafli Janur Saputra dengan NIM 2511 11131 0009 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, apa yang bakal kita bahas? Iya, betul sekali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sistem oropoetika. Apa itu sistem oropoetika? Apa-apa saja sih komponennya? Dan sistem oropoetika ini fungsinya untuk apa sih? Nah, semuanya bakal kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Apa itu sistem oropoetika? Jadi, sistem oropoetika adalah sistem organ yang berfungsi menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan, mengontrol kadar elektrolit, serta membuang zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dalam bentuk urin. Sistem oropoetika ini komponennya apa-apa aja? Nah, komponennya yaitu ada ginjal, ada ureter, ada vesika urinaria atau kandung kemih, dan yang terakhir ada uretra. Kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari ginjal. Jadi, ginjal atau ren merupakan organ vital dalam sistem oropoetika yang berfungsi sebagai penyaring darah untuk membuang zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh, sekaligus menjaga cairan, elektrolit, dan tekanan darah. Secara anatomi, ginjal memiliki dua fasies atau permukaan. Yang pertama yaitu fasies anterior yang lebih cembung karena berhadapan dengan organ visceral, dan fasies posterior yang lebih rata karena berdekatan dengan dinding posterior abdomen. Ginjal juga memiliki dua tepi atau dua margo, yakni margo lateralis yang berbentuk cembung serta margo medialis yang menjadi tempat keluar masuknya struktur penting melalui hilus. Selain itu, terdapat juga dua polus, yaitu polus superior dan polus inferior, di mana polus inferior merupakan lokasi keluarnya ureter ke arah bawah. Pada bagian tengah margo medialis terdapat hilum renal, yaitu pintu masuk bagi arteri, vena, saraf, serta tempat keluarnya ureter. Maksud saya tempat keluarnya urin melalui ureter. Seluruh struktur ginjal dilindungi oleh kapsula fibrosa renalis, yaitu lapisan tipis tetapi kuat yang menahan bentuk dan melindungi organ ini. Kita lanjut, yaitu menuju ureter. Ureter adalah saluran yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Ureter adalah bagian dari sistem oropoetika yang berfungsi sebagai penghubung antara ginjal dan kandung kemih. Struktur anatomi dari ureter, yaitu lokasinya, ureter terletak di bagian belakang perut, di bawah ginjal, dan di depan otot psoas mayor. Panjang dari ureter yakni sekitar 25 hingga 30 cm pada orang dewasa. Diameter ureter yaitu antara 3 hingga 4 mm. Bentuk ureter yaitu berbentuk seperti pipa yang sedikit melengkung. Dinding dari ureter ini terdiri dari 3 lapisan,
Yang pertama mukosa, lapisan dalam yang berisi epitel transisional. Kemudian ada mukosa, yaitu lapisan dalam yang berisi muskulis atau lapisan tengah yang berisi otot polos. Dan yang ketiga ada adventita, yaitu lapisan luar yang berisi jaringan ikat. Fungsi dari ureter yaitu mengangkut urin. Ureter membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua, mengatur aliran urin. Ureter memiliki otot polos yang berkontraksi untuk mengatur aliran urin ke dalam kandung kemih. Bagian-bagian dari ureter. Yang pertama ada ureter proksimal, bagian ureter yang dekat dengan ginjal. Ada ureter distal, bagian ureter yang dekat dengan kandung kemih, dan ureter intramural, yaitu bagian ureter yang memiliki dinding yang melalui dinding kandung kemih. Selanjutnya kita lanjut, yaitu kepada sambungannya si ureter, yaitu kandung kemih tadi, atau disebut dengan vesika urinaria, yakni organ yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin sebelum dialirkan keluar tubuh melalui uretra. Kandung kemih terletak di bagian bawah perut. Dia memiliki bagian atas yang menyempit dan disebut sebagai apeks, bagian badan atau korpus yang mengembang, dan juga punya bagian bawah yang berhubungan dengan uretra. Bagian ini disebut sebagai fundus dan uretra berukuran sekitar 400 hingga 600 mili pada orang dewasa. Dinding dari uretra terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada mukosa, lapisan dalam yang berisi epitel transisional. Ada muskulis, lapisan tengah yang berisi otot polos, dan adventitia, lapisan luar yang berisi jaringan ikat. Fungsinya yaitu menampung urin. Kandung kemih ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin sebelum akhirnya dibuang oleh tubuh melalui uretra. Dan fungsi yang kedua yaitu mengatur aliran urin. Kandung kemih atau vesika urinaria ini juga memiliki otot polos yang berkontraksi untuk mengalirkan urin kepada uretra. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu uretra. Uretra. Kita langsung masuk saja. Apa sih itu uretra? Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra adalah bagian terakhir dari sistem uropoetika atau urinaria. Uretra terletak di bagian bawah kandung kemih dan berakhir di luar tubuh. Panjangnya sekitar 3-4 cm pada wanita dan berkisar 15 hingga 20 cm pada pria. Berdiameter sekitar 5-6 mm dan berbentuk seperti pipa yang sedikit melengkung. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah mukosa sebagai lapisan dalam yang berisi epitel transisional. Ada muskulis sebagai lapisan tengah yang berisi otot polos, dan adventitia sebagai lapisan luar yang berisi jaringan ikat. Fungsinya yaitu mengangkut urin. Uretra membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh, mengatur aliran urin. Karena uretra memiliki otot polos yang berkontraksi saat mengatur aliran urin keluar tubuh. Bagian-bagian dari uretra yaitu ada uretra prostatika, yaitu bagian uretra yang melalui prostat pada pria.
ada uretra membranosa, yaitu bagian uretra yang melalui diafragma urogenital. Kemudian ada uretra sphygmosa, bagian uretra yang memiliki korpus sphygmosium pada pria. Dan yang terakhir ada meatus uretra, bagian ujung uretra yang terbuka keluar tubuh. Nah, fungsi dari sistem uropoietika ini itu apa sih? Nah, yang pertama, menghilangkan zat-zat sisa. Sistem uropoietika menghilangkan zat-zat sisa dan racun dari darah. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan. Sistem uropoietika mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur keseimbangan elektrolit. Sistem uropoietika mengatur keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Yang keempat, mengatur tekanan darah. Sistem uropoietika membantu mengatur tekanan darah dengan mengatur volume cairan dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan hormon. Sistem uropoietika menghasilkan hormon yang mengatur produksi sel di dalam darah. Nah, untuk kesimpulan materi hari ini yaitu sistem uropoietika merupakan sistem penting yang mengatur pembuangan limbah, keseimbangan cairan, elektrolit, pH hingga tekanan darah, serta berperan dalam fungsi endokrin melalui produksi hormon. Ginjal sebagai pusat aktivitas melalui filtrasi, reabsorpsi, sekresi hingga menghasilkan urin sebagai produk akhir. Dan mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.